Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang terhormat, Habib Ja'far Al-Musawwar yang saya hormati, para jemaah sudah salat maghrib dan para santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia maupun akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah di kajian malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin. Tema yang diusung nanti masih kelanjutan yang kemarin. Itu apabila para jemaah dan para santri yang ingin bertanya nanti bisa langsung saja ditanyakan ke guru kita, beliau Habib Ja'far. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari kita terlebih dahulu buka dengan bacaan buku kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam ini dengan beliau Habib Ja'far Al-Musawwar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga TVku, serta para pendengar Radio Dais serta Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimahumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya kita bersama-sama dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan mungkin yang di rumah juga bisa mendengarkan, mengikuti kajian ini, sehingga mudah-mudahan kesempatan yang baik ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya hingga Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya masih akan melanjutkan bab tentang yang seperti kemarin,
yaitu sunnah menyampaikan kabar gembira dan mengucapkan selamat kepada orang yang memperoleh kebahagiaan. Saya bacakan ada satu hadis yang sangat panjang, jadi saya bacakan artinya saja biar tidak terlalu panjang, yaitu dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwasanya ia berwudu di rumahnya, kemudian pergi dan berkata, hari ini saya akan selalu mendampingi dan menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia ke masjid dan mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menjawab, beliau tidak ada di sana. Kemudian Abu Musa berkata, saya pergi menuju ke arah yang ditunjukkan itu dan mencari-cari beliau sehingga masuk ke tempat sumur Aris. Saya duduk di depan pintu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dari hajatnya dan berwudu. Setelah itu saya mendekati beliau. Waktu itu beliau sedang duduk di tepi sumur dan menurunkan kedua kakinya ke sumur. Kemudian saya memberi salam kepada beliau. Lantas saya kembali lagi ke depan pintu dan saya berkata, hari ini saya benar-benar akan menjadi penjaga pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang dan mendorong pintu. Saya bertanya, siapa ini? Ia menjawab, Abu Bakar. Saya bertanya, tunggu sebentar, saya akan datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, Abu Bakar minta izin untuk masuk. Lalu Nabi bersabda, izinkanlah dia masuk dan kabarkanlah bahwa dia, gembirakanlah dia dengan surga. Maka saya menyambut Abu Bakar dan berkata, silahkan masuk, Rasulullah menggembirakan kamu dengan surga. Lalu Abu Bakar pun masuk dan duduk pada sebelah kanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurang lebih begini. Ketika Abu Musa al-Asy'ari ini mencari Nabi, pertama yang dicari di masjid. Ya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian ingin melihat orang yang beriman, maka dia bisa kalian temui yang selalu berada di masjid. Ya. Jadi ini sebagai bukti, apapun argumentasinya seseorang, apapun alasannya, apapun dalihnya, kalau dia tidak pernah ke masjid, maka bisa dikatakan dia belum orang yang beriman. Jadi Nabi mengatakan, kalau kamu ingin tahu orang yang beriman adalah orang yang selalu sering ke masjid. Nah, Nabi itu tidak sekedar
berkata. Tapi Nabi sebelum berkata sudah membuktikan bahwa beliau ini selalu berada di masjid. Apalagi rumah beliau di samping Masjid Nabawi. Begitu. Nah, Abu Musa al-Asy'ari ini ketika mencari beliau pertama yang dituju di masjid. Karena Nabi tidak pernah lepas dari masjid. Tapi ketika mau sampai ke masjid, sahabat-sahabat mengatakan Nabi tidak ada di sana. Nabi berada di sana, menunjukkan gitu. Maka Abu Musa al-Asy'ari mencari sesuai dengan petunjuk dari sahabat itu. Nah, kemudian ditemukan Nabi sedang berada di sumur. Rupa-rupanya Nabi sedang buang hajat, lalu berwudu dan sebagainya. Nah, setelah itu Abu Musa ini mengatakan, saya akan menjaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba di pintu itu diketuk, ada suara ketukan pintu. Setelah dibuka, siapa? Belum dibuka. Setelah didekati, siapa? Ya, oh, saya Abu Bakar. Ya. Kemudian Sayyidina Musa mengatakan, sebentar, saya tak tanya Nabi dulu. Meskipun itu orang yang sudah dekat dengan Nabi, tapi harus minta izin kepada Nabi. Ini akhlak dari seorang Abu Musa al-Asy'ari ini, tidak sembarangan memasukkan tanpa izin dari Nabi. Setelah disampaikan, ya Rasulullah, itu Abu Bakar minta izin masuk. Maka Nabi mengatakan, ya, bukai dan silahkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepada dia tentang surga. Begitu. Ini kita nyimpang sedikit ya, nyimpang sedikit. Hadis ini hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita melihat di luar itu ada aliran yang mereka mengatakan Abu Bakar itu masuk neraka, Umar bin Khattab itu masuk neraka, Utsman bin Affan itu masuk neraka. Ya. Jadi ada perbedaan dengan kita. Nah, kita ini berpegang kepada hadis ini. Hadis ini sahih. Hadis ini mengatakan Abu Bakar fil jannah. Sayyidina Abu Bakar itu di dalam surga atau masuk di dalam surga. Ya. Jadi artinya kalau ada orang misalnya mengatakan Abu Bakar itu laknatlah, beginilah, kita tidak perlu terpancing. Sekalipun itu yang ngomong orang yang alim, orang yang pinter, orang yang berwibawa dan sebagainya, kita jangan terpengaruh. Bahwa akidah kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang kita ini mengikuti firqah ya, yaitu al-Asy'ari ya, al-Maturidi, itu yang kita ikuti. Jadi apa yang kita ikuti ini insya Allah ahlus sunnah wal jamaahnya itu nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masing-masing kelompok ini mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Ini mengatakan ahlus sunnah wal jamaah,
saya juga ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak perlu saling menyalahkan lah, saling ini. Yang penting akidah kita ini kita pegang teguh, bahwa insya Allah apa yang kita ikuti ini tidak keluar dari apa yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Maka saya menyambut Abu Bakar dan berkata, silahkan masuk. Rasulullah menggembirakan kamu dengan surga. Maka Abu Bakar pun masuk dan duduk pada sebelah kanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tepi sumur itu, serta menurunkan kedua kakinya ke sumur sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya kembali ke pintu dan duduk sambil mengingat saudaraku yang sedang berwudu dan akan menyusul saya. Saya berkata dalam hati, seandainya Allah menghendaki kebaikan kepada fulan, maka Allah juga menghendaki kebaikan kepada saudaranya, di mana ia akan datang kemari. Tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan pintu. Maka saya bertanya, siapa ini? Ia menjawab, Umar bin Khattab. Ya. Saya berkata, tunggu sebentar. Saya datang kepada Rasulullah dengan mengucapkan salam dan berkata, Umar minta izin untuk masuk. Lalu Nabi bersabda, izinkanlah dia masuk dan gembirakanlah dia dengan surga. Maka saya menyambut Umar dan berkata, silakan masuk Rasulullah, menggembirakan kamu dengan surga. Lalu Umar bin Khattab pun masuk dan duduk pada sebelah kiri Rasulullah di tepi sumur itu serta menurunkan kedua kakinya ke sumur. Kemudian saya kembali ke pintu dan duduk sambil berkata dalam hati. Yang kedua, entah ini kebetulan, ya, kalau yang namanya kejadian itu bagi kita mungkin kita mengatakan kebetulan. Tapi kalau bagi Allah semua terstruktur, semua diatur oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang datang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan itu pun dikatakan sebagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar tadi, kabarkan kepada dia tentang surga, begitu. Ini bukan kebetulan, tapi Allah yang mengatur skenario ini. Ya, Allah yang mengatur skenario ini sehingga apa yang terjadi, misalnya Sayyidina Abu Bakar ini menjadi khalifah pertama, kemudian Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, gitu. Kemudian kembali orang ini berpikir begini dalam hati, mudah-mudahan kalau Allah menghendaki ada saudara saya yang datang di sini. Karena yang datang di sini ini pasti adalah orang yang beruntung, ya. Karena setiap datang selalu dikatakan masuk surga. Nah ternyata yang kedua datang adalah Sayyidina Umar, dan yang ketiga yang datang Sayyidina Utsman, gitu. Ada yang menggerakkan pintu setelah ditanya siapa ini, saya Utsman bin Affan, begitu. Sebentar saya tak izin dulu sama Rasulullah. Ya. Kemudian setelah diizinkan, maka Rasulullah juga menjawab sebagaimana yang dijawabkan oleh Rasulullah kepada untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar bin Affan, begitu. Nah, ini kembali menegaskan kita bahwa apa yang kita ikuti ini, kita mengikuti Khulafaur Rasyidin ini sesuai dengan
apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita ikuti para ulama-ulama ini, insya Allah, karena sesuai dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Ya. Kamu tetaplah berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-muhdin yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur rasyidin itu disepakati oleh semua ulama, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan ada yang menambahkan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Begitu. Jadi yang kita ikuti ini, ajaran-ajaran akidah kita ini, insya Allah tidak melenceng dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini selalu penting kita sampaikan, terutama untuk anak-anak muda yang tidak mendalami tentang masalah akidah ini, sehingga banyak yang tertarik mengikuti aliran-aliran, ajaran-ajaran atau firqah-firqah yang baru ini, sehingga keluar dari jalur Ahlussunnah wal Jamaah, gitu ya. Mengikuti aliran ini yang mengatakan ini Islam murni, oh ini bohong, oh ini enggak benar, sehingga banyak yang menjadi bingung, akhirnya banyak yang keluar dari ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini kan berbahaya, ya. Maka dari itu kita perlu menguatkan akidah ini. Kita jaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, karena Nabi dalam sabdanya itu kan, sataftariku ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Hum finnar illal wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu. Sahabat-sahabat bertanya, wa mal wahidah ya Rasulullah? Siapa itu yang satu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, al wahidah ana wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Maka disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Sunnah itu adalah Nabi, Jamaah itu adalah para sahabat-sahabat Nabi. Insya Allah kalau kita ini berpegang kepada Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, pasti kita akan selamat, gitu. Jadi contohnya misalnya ada orang mengklaim bahwa manusia dalam beribadah itu harus berpegang hanya dengan Quran dan hadis, gitu. Kalau Quran dan hadis saja kita ini nggak bisa apa-apa. Kita mau sholat, ada tuntunan sholat di dalam Al-Quran. Bisa kalian mendapatkan, kalau takbir itu segini, bukan begini, nggak ada. Atau dalam hadis ada yang mengajarkan, misalnya perkataan Nabi, hadisnya Nabi, kamu kalau sholat rukuknya begini, jangan terlalu begini, jangan terlalu begini. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nah, kita bisa begini itu dari siapa? Sahabat-sahabat melihat Nabi. Karena Nabi mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, yang melihat sholatnya Nabi itu siapa? Ya sahabat. Maka kita berpegang, oh sahabat ini mengatakan Nabi kalau sholat begini, oh tangannya begini. Itu ucapan sahabat, bukan ucapan Nabi.
Nah, kalau kita mencari harus dalil dengan Nabi, sujud itu tangannya begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Misalnya Nabi pernah ngomong begitu, ya berarti kita, tapi Nabi tidak pernah. Ya, kalau tahiyat, Nabi tidak pernah mengajarkan terus tangannya harus begini. Nabi hanya sahabat melihat, oh Nabi itu kalau sholat pas itu tangannya diangkat. Ada yang melihat tangannya Nabi begini, opah-opah begini. Ini sudah dari sahabat semua. Nah, kita ini jangan saling menyalahkan. Orang yang takbir Allahu Akbar, ada yang begini, ya, ada yang begini, di atas, di depan pusar ini, menutup pusar. Ada yang lebih di bawah pusar, begini. Ono sing diculke, dilepas. Ada yang begini, begitu. Nah, kita nggak usah mengklaim paling benar, karena masing-masing sahabat itu, ini kan dari sahabat semua. Nabi tidak pernah mengajarkan kamu kalau sedekah begini, enggak. Sahabat itu melihat, saya melihat Nabi itu sholatnya begini, saya melihat Nabi itu sholatnya begini. Semua saya melihat. Silahkan mau ikut yang mana. Jadi jangan mengatakan, wah ini apa ini aneh ini. Bukan aneh, gue sing ora pengalaman, begitu. Ya, sholat kok Allahu Akbar. Ya justru Imam Maliki ini sholat ngono kuwi, begitu. Gue banyak lagi Imam Maliki. Jadi jangan sok pinter. Oh, kuwi bid'ah. Kuwi wong kepinter. Ya, wong sing ngajine rada peset. Ngene sithik bid'ah, ngene sithik bid'ah, ora entuk, ora ono dalile. Ya. Hari kental ngono kabeh ya buar. Ngaji nggo mik ra entuk bid'ah. Zaman Kanjeng Nabi ora nganggo mik. Begitu. Nganggo iki ora entuk meneh. Shooting ora entuk meneh. Lah piye kok ngono bisa iki? Ngaji zaman kaya zaman Kanjeng Nabi nganggone teplok ya. Brongot kabeh, ireng kabeh lah bar. Kan gitu. Jadi dengan ngaji itu kita bisa bijaksana. Ya, kita bisa dewasa. Jadi yang namanya perbedaan-perbedaan itu justru kata Nabi menjadi rahmat. Oh begini, jadi rahmat. Karena kita ini kadang-kadang, kalau saya sering mencontohkan, orang sholat kalau sujud, ada yang mengatakan tangannya dulu, ada yang mengatakan lututnya dulu. Ya, jangan mengatakan yang benar lututnya, jangan. Oh yang benar tangannya, jangan. Biar kowe milih ndi. Nek cah nom-nom ngene iki balunge cek kuat, dengkule sik sing didu karo jubin. Rek. Ora apa-apa. Ya, nek sepuh-sepuh ngene iki awake lemu, umure 70 kok dengkul sik hebar. Ping 3 langsung melingse, kan gitu. Jadi jangan kuwi. Silakan kamu milih yang ini, milih yang ini. Itu ngaji itu ben dewasa, pengalaman, itu ya. Saya kira cukup dulu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Monggo yang ingin bertanya silahkan. Ada ya. Ini saya tambahkan lagi bahwa hadis tadi. Jadi yang ketiga itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan kepada Nabi bahwa Utsman minta izin. Maka Nabi bersabda, izinkanlah dia masuk dan gembirakanlah dia dengan surga, tetapi ia nanti akan tertimpa suatu musibah. Maka saya menyambut Utsman dan berkata, silahkan masuk.
Rasulullah mengembirakan kamu dengan surga, tetapi nanti kamu akan tertimpa suatu musibah. Kemudian Utsman bin Affan pun masuk, tetapi tepi sumur itu sudah penuh. Maka ia duduk di depan mereka sebelah kiri. Jadi artinya Nabi mengatakan bahwa Utsman bin Affan itu akan tertimpa musibah. Musibahnya macam-macam, tapi di dalam riwayat yang lain Sayyidina Utsman mengatakan setelah mendengar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa dimintai pertolongan gitu. Jadi sekalipun Nabi sudah mengatakan kamu bakal tertimpa musibah, maka kalimat yang terbaik adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang layak untuk dimintai pertolongan. Kalau Allah mengendaki, itu terserah Allah. Kalau Allah menolong, itu juga haknya Allah Maha Kuasa. Jadi ini berbicara tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman ini, kalau istilah sekarang ini, konglomerat, pengusaha yang sukses. Pernah satu ketika malam-malam itu Nabi mengadakan rapat. Intinya rapat itu ingin melebarkan Masjid Nabawi, karena animo muslimin itu semakin besar, sehingga masjid itu menjadi sesak, penuh. Maka Nabi mengundang orang-orang Islam untuk membahas supaya Masjid Nabawi ini akan dilebarkan. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya rumah-rumah yang di sekeliling sekitar Masjid Nabawi itu dibeli untuk dibuat masjid. Nah, sudah selesai. Setelah sholat subuh selesai, Sayyidina Utsman itu datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, sudah ada 3 rumah yang saya bebaskan. Bayangkan, jadi begitu rapat selesai, Sayyidina Utsman keluar menemui orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid, dibeli. Ini rumah saya beli karena mau dibuat melebarkan, meluaskan Masjid Nabawi. Dibeli itu dengan mbok dol piro, bahasanya gitu loh. Orang anggo nyang-nyangan sewengi sudah untuk rumah telu kan berarti piro nyoh tak tuku. Begitu. Ya wong sapa sing ora gelem dituku rega larang. Golek nggon liya akeh. Begitu. Saking banyaknya uangnya dan digunakan, diikhlaskan untuk, ya, saya ingat dulu ada cerita almarhum Allahyarham Habib Ja'far Al-Kaf, ya. Ada orang katanya itu namanya Tommy Winata. Tommy Winata ini kan wonge wis watos, karena merasa wong sugih, wabeh itu diatur. Tommy Winata itu mengatakan, bahasanya, saya ini jenderal itu nunggu saya. Baru kali ini saya nunggu orang, yaitu Habib Ja'far Al-Kaf. Jadi dia yang nunggu. Janjian, dia sudah datang, Habib Ja'far belum. Dia nunggu. Karena dia tertarik dengan karomahnya Habib Ja'far. Ya.
Satu ketika, ini yang cerita orang yang mendampingi Habib Ja'far ini. Habib Ja'far ini naik mobil bersama Tommy Winata. Tommy Winata itu mengatakan begini, Bib, Habib mau mobil yang mana yang lewat ini tunjuk, saya kasih, Bib. Ora edian ya. Mobil sing lewat ditunjuk, saya kasih. Ini misalnya mobil sing apa? Alphard. Alphard iki regane piro kira-kira? 1M misalnya ya. Terus ya diparani karo Tommy Winata. Wis tak tukune 1M setengah. Itu ora kira-kira. Sing duwe Alphard iki. Ya nyo. Luwih setengah miliar. Tunjuk aja saya belikan. Saya kasih. Ada Habib Ja'far aku, oh ya beneran tak tunjuk. Habib Ja'far tidak mau, tidak mau. Apa yang ya sebelah itu sing main jabil-jabil, yo Bib, ngono lah. Ora gelem kayak aku ngono. Akhirnya kowe ya Habib Ja'far begitu. Itu saking kayanya itu sampai berani seperti itu. Ini Sayyidina Utsman begitu. Begitu rapat Nabi mengatakan supaya ada pembebasan rumah, pembebasan tanah. Pagi sudah memberi kabar 3 rumah sudah dibebaskan oleh Sayyidina Utsman. Ya mungkin transaksi ini seperti itu. Ya, orang angel-angel. Rumahmu tak tukuni. Gawe pembebasan masjid. Piro mbok dol? Pasarane piro? Oh, kene pasarane 100 juta misalnya. Sak tuku 120. Yo gelem to ya. Misalnya gitu. Sebelah piro ki omahmu? Wah, iki rada gedhi 200. Tak tuku 200 lawe. Ya bener. Kamu di duit. Ya. Nah, begitu. Nah, kan ceritanya dulu ada sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi itu. Oh, Yahudi itu kan terkenal nyelelek, jahat-jahat. Ya. Wong jiko banyu kon bayar. Bayarannya kadang-kadang dundak ki regone. Kata Nabi, coba kamu urus itu sumur itu supaya bisa dimanfaatkan untuk orang-orang muslim. Itu parani ngambek Sayyidina Utsman. Sumure tak tukune wae. Ora iso, iki mata pencarianku, penghasilanku iki. Gitu. Ya wis nek ra entuk tak tukune separo wae. Gue separuh gue yang ngelola, separuh aku. Seminggu gue, seminggu aku. Itu. Jadi misalnya regone 1 juta. Jadi Nabi mengatakan ya sudah 1 juta tapi separuh. Jadi gue separuh, aku separuh. Kan wis lumayan. Orangnya wah ya wis toh 1 juta. Kayak gitu. Setelah itu diumumkan karo Sayyidina Utsman. 1 minggu gratis. Jadi pas gilirannya Sayyidina Utsman banyu digratiske. Gilirannya orang Yahudi bayar. Orang-orang Islam iki minggu pertama iki Sayyidina Utsman gratis. Wah, jiko ember sakake. Minggu kedua orang jiko. Yahudi ini mikir tuh, wah, orang ajar nih. Ora payu. Minggu ketiga Sayyidina Utsman gratis. Wow, kentong ember dikebaki kabeh. Sehari kuwi gratis. Akhirnya ditandangi Sayyidina Utsman. Piye? Arep mbok dol apa ora? Yahudine mikir, iki nek dol padha wae aku ora entuk duit, ora ono sing tuku. Ya wis, tukunen kabeh. Nah, dibeli. Sehingga berhari-hari umat Islam memanfaatkan air di sumur itu. Lu ngono kok ana sing muni Utsman bin Affan itu neraka. Lucu toh. Orang ngerti sejarah toh kuwi. Ya. Oh, iki mal'un, laknatullah dan sebagainya. Wah, iki berarti orang ngerti sejarah. Lah wong Sayyidina Abu Bakar kesetiaannya dengan Nabi seperti itu. Sayyidina Umar kayak begitu. Sayyidina Utsman kayak begitu. Lah kok dikatakan itu? Berarti tidak ngerti sejarah. Orang itu berarti termakan emosi. Tapi kita tidak boleh
melawan dengan kebencian, ya wes silahkan. Kowe meh mengatakan begini silahkan. Kalau saya terus terang menghormati, mengagungkan Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Itu adalah orang yang dikatakan oleh Nabi fil jannah. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Disebut oleh Nabi ada 60 orang yang disebut oleh Nabi masuk surga. Jadi kalau ada aliran, ada kelompok yang membenci, dari mana kejelekan beliau-beliau itu? Ya, kesetiaannya Sayyidina Abu Bakar ya tidak bisa dianggap remeh. Sayyidina Umar itu hijrah dari Mekah ke Madinah, semuanya ini mumpet-mumpet. Sayyidina Umar metu balik ning desa woro-woro, wong Mekah, aku Umar bin Khattab arep nyusul Nabi. Ayo sing meh kepingin anake dadi yatim, sing meh kepingin bojone dadi rondo, nyusul aku. Bayangi liyane wedi-wedi, yen sing mumpet kene ana sing ngene. Sayyidina Umar terang-terangan malah nggembor-gembor. Ayo nek wani nyusul aku kene. Saking apa istilahnya? Cintanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wi Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman juga seperti itu. Lah kok dikatakan seperti mal'ud lah, beginilah. Ini mereka tidak mengenal sejarah dari Khulafaur Rasyidin. Nah, inilah pentingnya kita ini ngaji supaya kita ini jangan bingung, jangan mau diprovokasi sehingga kita ini malah keluar dari ajaran-ajaran para ulama-ulama kita, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya, enak toh ngaji seperti itu. Jadi kita nggak bingung, nggak terus memusuhi, saling membenci, jangan. Muhammadiyah ngomong gini jangan, sudah biarin aja. Sudah cukup ya. Jadi bisa ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.